She said her favorite color yellow. It look good on her dress. Halo Geeks, jumpa lagi dengan Teknoday di sini dan ini adalah Armageddon Watch 5. Earphone gaming ini sendiri sudah mengalami penurunan harga dan dijual di e-commerce dengan harga sekitar 130-an. Armageddon Watch 5 ini mengusung perpaduan desain antara earphone dan headset gaming dengan mic yang bisa dilepas. Model desain seperti ini sangat cocok untuk pemain MOBA yang cenderung mobile dan mudah dibawa kemana saja. Desainnya yang keren dengan detachable mic membuat Armageddon Watch 5 ini sangat cocok buat para pemain MOBA dan PUBG. Untuk kualitasnya seperti apa? Mari kita unboxing bareng-bareng. Ini adalah penampakan box dari Armageddon Watch 5. Terlihat genjreng dengan warna kuning Camaro yang ngepop dan eye-catching banget. Di bagian depannya kita bisa melihat model dari earphone Armageddon ini. Terlihat sebuah mic yang menancap pada salah satu earphone-nya. Di bagian bawahnya terdapat samar-samar tulisan Watch 5 yang di-emboss glossy. Selain itu ada tulisan lainnya seperti dual driver, dual microphone, dan perfect fit. Jadi mikrofonnya ada dua ya. Itu saja untuk bagian depannya. Kemudian di bagian belakang kita bisa melihat spesifikasi dari earphone gaming ini, seperti dual driver yang menandakan jika dalam setiap earphone ini memiliki dua buah speaker di dalamnya, sehingga total driver yang dimiliki earphone ini berjumlah 4 buah. Namun apakah bisa pengaruh ke performa? Nanti kita coba tes aja. Kemudian ada spesifikasi lainnya seperti diameter driver sebesar mm, maksimum input power 20 mW, frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz, dan panjang kabelnya sepanjang 1,2 meter. Kemudian pada bagian sampingnya terdapat keterangan mengenai produksinya, di mana ternyata Armageddon ini sendiri berada dalam naungan Leapfrog yang juga menaungi merek peralatan komputer dan handphone seperti Alcatraz, Sonic Gear, dan Audiobox. Jadi secara build quality sudah bisa dibilang bagus. Di bagian atasnya terdapat gantungan berwarna hitam, sudah bisa dibilang keren untuk desain boxnya. Untuk menambah daya tarik pembeli, boxnya sendiri bisa dibuka dan kita bisa melihat langsung isi di dalam boxnya. Untuk penutup boxnya sendiri sudah memakai kuncian magnet, jadi sudah solid banget. Top deh untuk boxnya. Kita buka aja langsung isi di dalam boxnya. Di dalam box transparannya kita mendapatkan beberapa item seperti mic-nya sendiri, yang berbentuk panjang dengan koneksi mono atau TR dengan satu buah lubang mic kecil. Jadi sisi lubang mic yang kecil ini yang nantinya harus dekat dengan mulut. Mic-nya sendiri agak kaku dan cenderung agak susah untuk ditekuk. Mungkin ya memang desainnya seperti itu. Kemudian selain itu kita mendapatkan sebuah kabel splitter Y. Fungsinya untuk mengubah jack earphone ini menjadi dua output, yaitu mikrofon dan audio. Jadi nantinya earphone ini juga bisa digunakan di komputer juga. Kemudian kita mendapatkan dua pasang silika ear gel. Dan yang terakhir adalah earphone-nya sendiri. Kita buka dulu kawatnya. Sudah lumayan panjang ya kabelnya, 1,2 meter, cukuplah buat main di HP. Kemudian ini adalah bentuk dari jacknya. Jenisnya adalah TRRS seperti earphone pada umumnya dan sudah gold plate. Bentuknya sendiri agak nanggung ya, seperti L tapi kali ini agak lebih lebar sudutnya. Dan ini adalah desain dari earphone-nya sendiri. Jujur saya agak kaget juga sih. Ternyata bentuknya sedikit lebih besar dari perkiraan saya. Untuk desain cover earphone-nya sendiri sudah keren menurut saya. Bentuknya bundar dengan aksen logo siluet elang berwarna kuning dengan detail seperti stainless steel yang berwarna gold pada bagian tepinya.
Perpaduan garis dan warnanya sudah terkesan gaming banget, keren tapi elegan. Saya pribadi sih suka. Terus pada bagian dalam sendiri terdapat casing yang transparan, di mana kita bisa melihat drivernya secara langsung. Jika kita lepas ear cups-nya, bisa kita lihat jika di dalamnya terdapat dua driver yang bersebelahan. Kalau dilihat sih sekilas mirip binatang apa ya? Tolong komentar di kolom di bawah. Kemudian ada detail tulisan dari left dan right-nya. Untuk lubang mic-nya sendiri terdapat pada earphone sebelah kiri atau left. Seperti ini lubangnya. Nah, sekarang kita coba ambil mic-nya dan kita pasang ke earphone ini. Nah, seperti ini earphone-nya ketika sudah dipasang mic. Setelah dipasang, hal yang perlu diperhatikan oleh geeks sekalian adalah posisi dari lubang mic. Jadi pastikan lubang mic ini yang nantinya harus menghadap ke mulut agar suara yang dihasilkan lebih maksimal. Overall, untuk desain earphone-nya sendiri udah keren dan elegan. Kemudian ini kabelnya ya standar sih seperti earphone pada umumnya. Turun ke bawah ada navigasi untuk earphone-nya sendiri seperti earphone pada umumnya. Kita lanjut ke tombol yang dimiliki oleh earphone ini. Dual mikrofon yang dijelaskan di awal adalah jika earphone ini bisa digunakan layaknya earphone biasa dengan mic di bagian bawahnya. Jadi ketika mic eksternal dilepas, maka otomatis mic dari sini yang akan berfungsi. Jadi terlihat seperti earphone biasa pada umumnya. Selain tombol yang biasa digunakan untuk menerima telepon, juga disediakan dua navigasi tambahan seperti tombol volume yang bisa di slider dan juga tombol mute. Saya rasa tombol mute ini berguna banget di gaming kayak Among Us. Jadi secara navigasi bisa dibilang lengkap banget. Untuk penggunaannya sendiri menurut pribadi saya terasa nyaman di telinga, fittingnya pas dan menutup kuping dengan baik. Jadi suara yang dihasilkan bisa lebih maksimal. Desain cover dari earphone-nya sendiri juga terlihat keren di telinga, khas gaming banget. Kemudian untuk mic-nya sendiri terasa ringan dan nyaman banget buat digunakan. Jadi feels sejauh ini terasa nyaman dan kokoh ketika digunakan untuk bermain game. Sekarang kita akan tes dengan menggunakan game PUBG. Jujur saya pribadi sih nggak pernah main game ini, tapi saya coba aja. Di skin awalnya terdengar cukup baik, langkah kaki player lain terdengar dengan sangat jelas. Jadi secara pendengaran bisa dibedakan posisi dari orang-orang di sekitar kita. Mau itu sebelah kiri, kanan, mungkin atau di depan ataupun di belakang. Lanjut ke permainan, suara dari senjatanya sendiri terdengar jelas dan punchy. Suara dentuman dari kejauhan pun dan suara player lain pun sudah terdengar dengan jelas. Jadi intinya kalau dibuat ngegame, dual driver dari earphone ini sudah bekerja dengan sangat baik. Untuk ending dari permainannya yang pasti hoki doang sih. Jadi bukan faktor earphone-nya. Setelah dibuat ngegame gak ada masalah, sekarang kita coba ngetes earphone ini untuk mendengarkan musik. Secara kualitas sih sudah bisa dibilang bagus. Namun kalau saya pribadi sih saya nggak seberapa nyaman untuk mendengarkan musik. Soalnya suaranya sendiri sih emang terlalu dominan di bass. Jadi berapa detail alat musik ada yang ketutup. Untuk clarity atau kejernihannya sudah lumayan, namun nggak jernih banget. Untuk penggemar bass sih saya rasa masih oke dengan suaranya. Mungkin dominasi frekuensi dari mid ke low yang kuat dimaksudkan agar suara kecil seperti langkah kaki dan dentuman suara dari kejauhan bisa terdengar maksimal ketika bermain game. Sedangkan untuk kualitas suara dari mic-nya sendiri sudah bisa dibilang bagus. Dominasi treble tapi masih lumayan jernih untuk didengarkan. Ya maklum sih, jika dilihat dari ukuran mic-nya, pasti diameter drivernya hampir sama dengan handsfree pada umumnya. Seperti ini contoh sampel suaranya dan ketika mendengarkan musik. Cek 1 2 3,
Cek 1 2 3. Ini adalah hasil perekaman mic dari Armageddon Wiz 5 yang langsung dihubungkan ke HP. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Ini adalah hasil perekaman mic dari Armageddon Wiz 5 yang langsung dihubungkan ke HP. Gimana menurut teman-teman? Jadi kesimpulannya, apakah headset ini patut untuk dikoleksi? Kalau saya pribadi sih tergantung dari kebutuhan gigs masing-masing. Kalau memang membutuhkan kemudahan dalam bermain game, saya rasa earphone ini sangat cocok banget. Hitung-hitung pengalaman baru dalam bermain game. Desainnya yang keren dan kasual pun membuat earphone ini cocok digunakan di segala usia. Desainnya juga nggak terlalu norak. Mudah dibawa kemana saja dan bisa digunakan kapan saja. Tapi jika dipakai untuk mendengarkan musik, kembali ke selera gigs masing-masing. Selain itu, mungkin gigs kalian bisa menggunakan earphone ini untuk keperluan online meeting seperti Zoom ataupun Google Meet. Tinggal gigs sesuaikan aja dengan kreativitasnya masing-masing. Oke gigs, sekian dulu dari Techno Day. Kita ketemu pada episode berikutnya. Peace.